Weh, aku mau ngajak kalian Kemana? kombur. Aku mau ngajak kalian kombur tentang sesuatu yang belakangan ini, bukan belakangan juga lah, sering lah udah ya. Ku dengar mau di tongkrongan, di medsos juga seliweran. Pasti tentang perempuan yang banyak menghela nafas akhir-akhir ini. Ya itu, makanya banyak perempuan, banyak laki-laki yang ngebuka besar nih kolom komentarnya, Wak. Ya, pas. Iya. Setuju. Berarti udah tahu kalian kan apa yang mau kita bahas kan? Iya. Jadi kali ini kami mau bahas Apa iya laki-laki jadi takut sama perempuan mandiri? Aku Gotan, Aku Anggi. Aku Nur. balik lagi di Banyak Kombur. Jadi aku langsung aja di pernyataan ya. Di satu pernyataanku yang menurutku ini kok cukup kontroversi lah. Jadi menurutku ya, sebagian laki-laki itu takut sama perempuan mandiri. Bukan takut aja sih, insecure dianya kayak gitu sama perempuan mandiri. Menurutku. Tapi takutnya dalam hal apa dulu ini? Tapi menurutku bukan takut sih. Dia kayak dengan pikirannya sendiri aja sih menurutku. Maksudnya dia takut tapi dengan ada rasa pikirannya sendiri gitu. Perasaan dia sih yang membuat dia takut. Dia takutnya itu kalau ngelihat perempuan udah punya rumah, rumah sendiri, udah punya mobil sendiri, kereta sendiri, kendaraan atau barang-barang branded, atau apalagi perempuan-perempuan sekarang ya gadgetnya iPhone gitu ya. Apalagi iPhone-nya tuh yang up Udah ke tinggi atas ya. Habis itu selain branded mungkin ya berglamor lah ya. Itu pasti laki-laki itu insecure karena aku Ngelihat langsung ya. ngalami kayak gitu. Tapi sebenarnya ya, kalau aku ngelihatnya sih sebenarnya laki-laki itu bukan takut. Cuman dia kayak lebih ngerasa nggak dibutuhkan. Tapi kan itu dua hal yang berbeda kan, weh. Tapi efeknya sama, Iya, Sama. efeknya mungkin sama perempuannya kali ya Iya menurutmu. sama ya, tetap. Jadi efeknya itu laki-laki tuh jadi menjauh sama perempuan. Memang efeknya sama ya. Gara-gara dia itu insecure kan. Iya. Habis itu dia underestimate. Jadi padahal menurut kita perempuan dia ini worth it. Iya. Tapi karena dia yang duluan Pandangan dia ke kita itu ya. underestimate ke diri dia sendiri, ya jadinya dia langsung Ngejaga mundur jarak, mundur, ya. langsung mundur Dia teratur. ibaratnya belum mulai, dia udah minder duluan ini. Nah. Sementara padahal kita perempuan sebenarnya bisa menerima kondisinya kalau bisa kita bicarain ya. kan. Tapi di satu sisi ya menurutku kalau udah laki-laki kayak gitu, aku pernah ya, ini case of story aku. Jadi Pribadi ya? Iya, pribadi. Jadi pada saat aku sering kali jumpain laki-laki yang kayak gitu. Nah, pada saat dia kayak gitu, aku bilang, nggak apa-apa, nanti kita bisa ini. Iya. Nah, itu sekali aku bilang maksudnya tuh aku terima semua gitu. Iya. Tapi kok jadinya gara-gara aku bilang gitu, dia malah jadi apa adanya kali, weh. Padahal kan sebenarnya Ada itu nggak bagus ya kalau di laki-laki. Kalau menurut aku Iya, ya. seharusnya itu dijadikan dialah motivasi untuk dia tetap berkembang. Ini nggak gara-gara awak terima dia, ya dia gitu-gitu aja. Ya gitu-gitu aja apa adanya. Jadi Padahal harusnya dia serba bisa salah. lebih berjuang kan. Oh iya, ternyata Nah. dia nerima aku dan aku nggak harus berpikiran aku harus takut atau minder, Iya. tapi ya udah kita sama-sama aja nih Iya. kayak memulai yang sama-sama, apa berkembang sama. gitu. Dan itu bukan 1-2 orang, bukan. Banyak. Banyak, weh. Banyak. Mulai dari kerja di mana? Di sini. Oh, mantap lah. Awak cuman gini-gini. Iya. Dia Cuma kan ada kata cumanya ya. iya, kan, dia di nggak depan. tahu apa awak kerja di situ berapa Berapa, pemasukannya, berapa pengeluarannya. Kalau aku bilang ya, lah padahal lebih gedean dia ya gitu. Iya. Terus kenapa laki-laki ini Harus minder ya? kenapa harus takut. insecure, kenapa harus underestimate. Jadi sekarangnya aku kalau udah jumpai laki-laki kayak itu kayak udahlah, Males ya. males lah. Iya. Coba. Iya. Karena satu sisi kita perempuan aja, kita mau berjuang ya kan. Nah, Kenapa dia laki-laki? Iya. Kok nggak ngelihat itu sih dari kita perempuan ini? Kenapa? Gitu kan? Kenapa dia harus langsung kayak udahlah. Iya, nggak kayaknya aku bukan tipe dia katanya pula ya kan. Iya. Iya, dia ngomong itu. Habis Iya. itu minggu depannya ganti perempuan. Iya. Pura-pura dia bilang, Pura-pura "Udah dia lah, ada kayaknya dulu." aku memperbaiki diri Perbaiki dulu diri lah. dulu, dia. Rupanya malam Pas. minggu depan, Daud tengok dia jalan sama cewek Iya. yang lain. Padahal memang Padahal gara-gara cuman pembahasan, cuman perkara ya kita dilihat lebih aja. Padahal sebenarnya betul.
kita pun nggak segitu gitu, cuman mungkin pandangan dia yang lihat kita itu mungkin gitu sampai dia bisa insecure sama takut gitu. Jadi sampai sekarang ini aku kayak banyak ya ku jumpai kali laki-laki itu. Setiap aku udah jumpa laki-laki yang kayak kamu nanti gini, aku udah ya udah gitu. Aku langsung blok Karena susah ya kan? Karena susah. Kenapa dia nggak jadikan aja itu motivasi dirinya untuk lebih maju? Kita? Iya, betul. Kan? Iya, Kenapa harusnya. harus insecure gitu loh? Tapi itulah ya kan, Wi. Mungkin ya kita gini, perempuan mandiri ini juga yang masang tembok tuh terlalu tinggi, Wak. Ya menurut aku maksudnya kayak mana? Cok. Gini loh, karena mungkin perempuan mandiri itu kan sebagian besar memang dia sudah menjalani kehidupannya itu sendiri, apalagi perempuan yang di tahap umur 30 itu belum nikah ya kan. Pasti kan dia ngelakuin apa-apa tuh sendiri. Contohnya lampunya mati, dia buka pasang sendiri. Beli air galon, gigi ke galon yang ngangkat tuh dia sendiri. Sampai kereta mogok pun dia dorong ke rumah sendiri, Wah. Mantan apa lagi? Blok sendiri. Itulah kan. Tahu kenapa kayak gitu perempuan, Karena situasi dan keadaan lah yang membuat dia kayak gitu. Kalau menurutku. Tapi kalau ditempah dari kecil mandiri kali ya. Iya, jadi gini. Kalau dibilang ya, kalau ada perempuan yang bergantung full bergantung sama laki-laki. Tiba laki-lakinya kerja, dia mau masak, gasnya habis. Apa dia harus nunggu suaminya pulang? Kan itu ya, kita kan mikirnya ke situ, tapi kenapa laki-laki mikirnya nggak ke situ? Iya, betul. Tapi memang kalau dibilang siang kita di perempuan lebih memasang tembok lebih tinggi, yang kuliah di lingkunganku, wanita karir yang belum menikah sampai di usia 30-an, yang dia ngerasa dia sudah mandiri, akhirnya untuk dia membutuhkan laki-laki itu udah kurang karena dia ngerasa juga dia bisa semuanya sendiri. Jadi udah apa gunanya gitu ya? Gitu. Jadi kebanyakan orang berpikir gitu. Dan kalaupun dia dengan mau mendekati laki-laki, dia harus cari laki-laki yang lebih dari dia 2 kali lipat. Pasti. Jadi lelaki pun tanpa dia kenal atau dekat, ngelihat si perempuan ini aja udah ngerasa ya memang takut jadinya karena si perempuan itu sendiri yang branding dirinya untuk terlihat lebih dibandingkan yang laki-laki itu gitu. Jadi kayak mana lah? Jadi menurut kau? Gak mungkin juga lah. Kita bisa nih, tapi begitu di depan laki-laki kita kayak pura-pura nggak bisa. Yang nggak bisa itu pasti otomatis. Tapi laki-laki terkadang mau membutuhkan itu dan laki-laki itu pengennya si perempuan tadi ngebutuhin dia, jadi si laki-laki tuh ngerasa oh ya aku dibutuhin. Tapi kau tahu nggak ada laki-laki sekarang yang kriterianya itu perempuannya harus mandiri dan harus bisa semuanya. Ada? Iya ada juga. Supaya nggak membebani dia. Iya. Lah lalu kayak mana cara kita kayak ini makanya kayak mana ngelihatnya? Sebenarnya kalau gimana ngelihatnya ya kita bisa aja ngelihatnya dari yang komunikasi sama dia. Sebenarnya kita bisa lihat dia cari perempuan mandiri atau perempuan yang membutuhkan dia gitu. Karena pengalaman di lingkunganku kayak gitu juga. Dia ngerasa si laki-laki itu ngerasa kayak nggak dibutuhin gitu. Jadi dia kayak ngerasa ya udah berarti aku tuh nggak dibutuhin karena dia udah terlalu mandiri. Jadi si laki-laki tuh ngerasa kayak gitu. Padahal ya kan, kita ini perempuan ya mungkin ya kayak aku lah contohnya ya. Aku kan udah berumah tangga 10 tahun loh aku berumah tangga ya kan. Jadi aku udah terbiasa ngelakuin apa-apa terus walaupun suami aku ada di situ gitu loh. Tapi ada momen-momennya yang memang kita minta tolong lah gitu. Tapi memang selagi kita masih bisa. Iya aku nggak minta tolong karena satu ya kalau kita minta tolong sama orang lain kita kan harusnya berpikir gini, aku bisa kalau aku buat sendiri aku cepat. Betul. Tapi kalau aku minta tolong orang lain, aku nunggu dia kan, namanya aku minta tolong. Kan apalagi jawaban laki-laki yang tolong ini yang iya nanti sementara nanti panjang nanti jauh udah langsung bisa kerja. Nanti udah kira-kira dibilang laki-laki udah lama kali udah siap udah dikerjain. Ya kalau kayak gitu kayak mana itu makanya kadang-kadang laki-laki itu pun dibilang mau dapat cewek mandiri salah ya kan, dapat cewek yang menye-menye salah, serba salah kan. Tahu laki-laki memang. Loh, tapi kalau ditanya kan kenapa nggak sama kau nggak jadi sama dia?
iya dia nggak ini, aku nggak levelnya dia katanya. Kayak mana? Kata nggak levelnya itu ya, yang buat kita kayak Buat geram kan? Iya, padahal kita nggak minta apa-apa sama dia di awal Iya. kan. heeh. Jadi Kita sampai kan- kayak gini, aku ada tuh chatnya gini, di mana bang? Ketemu lah yuk, kita ngopi gitu kan. Karena sebelumnya dia ngajak, tapi aku nggak bisa. Pengalaman. Iya, ini based on story aku nah ini. Ngapa kita cerita-cerita orang? Iyalah, kan? betul. Jadi kan, iya karena aku nggak bisa. Jadi pas aku bisa, ya Ajalah. udahlah gitu, ajalah, ayolah ngopi kayak gitu. Tapi katanya, maaf lah, nggak bisa, nggak mampu, nggak ini. Bahasanya itu bahasa dia itu minder. Loh, kenapa? Tapi karena membaca kalimat dia yang ternyata dia ini kecil hati, Iya. underestimate. Aku langsung kayak gitu. Oh ya udah, nggak mau lagi nih aku respon kan. Besoknya dia chat lagi. Ngapain lagi kita respon? Iya. Akhirnya dia gitu kan. Jadi sebenarnya dia tuh mau apa enggak gitu loh. Iya. kalaupun dia ngerasa minder harus dia menunjukkan Nah, aja kan. Dia menunjukkan ya udah ini aku apa adanya Yeah. aku, bukan ada apanya aku. Iya. Jadi ya udah gitu ya Oh. kan. Aku sih nggak sepaham kayak gitu kan, karena kan dia baru ngelihat kita itu kan di awal ya, karena kan butuh waktu lama untuk kita Ya. mengenal seseorang, jadi nggak boleh lah langsung nge-brand perempuan itu, apalagi yang dia jumpai perempuan mandiri kan, kayak nggak butuh, karena sekayak manapun dia mindernya, laki-laki itu pasti memang harus lebih Di atas atas. kan Ya. sama perempuan. Nah kalau dia udah langsung insecure, kayaknya kayak nggak laki-laki lah ya kan, Wi? pas. Karena Nah. gini kan, perempuan ini juga ada saat-saatnya kita tuh mau clingy. Iya. Ya kan ada ya saatnya. Contohnya ya. aja ya kan, kayak misalnya lah, nggak bisa tumbler dibuka, Iya. tetap minta tolong ya sama laki-laki. Itulah kata-kata perempuan yang aku bisa tanpa laki-laki tapi minta Nggak bisa, Wak, nggak buka bisa. dia. Tapi ya aku dilihat orang perempuan mandiri, tapi aku sama suamiku kalau dia ada di sampingku aku selalu bilang yang tolong yang tolong. Nggak, Tapi kok- kadang-kadang nggak, kok memang nyuruh itu. yang tak boleh ya. Iya, mager ya ada. Anaknya pup yang tolong yang. Oh, kalau aku nggak bisa lagi lah, kalau yang hal seperti itu sih aku enggak. Jadi aku juga nggak menghilangkan kodrat aku sebagai Itu juga perempuan. nggak menghilangkan loh. Itu kan sama-sama. Nggak ada, kok memang mager, nggak ada. Tapi begitu nggak ada dia, oh ini rasanya. Ternyata aku harus melakukan semuanya sendiri sekarang gitu ya. Udah saya aku sendiri kemana-mana. Kalau aku sih- tapi memang dulu, tapi aku ngerasa gitu. Itulah kita sebenarnya perempuan juga harus paham ya, dimana saatnya kita memang harus butuh laki-laki, dimana kita harus nurunkan ego kita sebagai perempuan. Iya, tapi di garis besarnya itu perempuan itu memang sebenarnya membutuhkan Iya, laki-laki. Pasti. Kalau nggak membutuhkan laki-laki, Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku butuh juga dong. Iya, Kata sayang ya, tapi sayang, tapi sayang. Karena kasih sayang laki-laki yang Ada emnya. ada Jadi sebenarnya apa yang dicari gitu? Apa yang sebenarnya dicari dari si perempuan? Enggak Dari si perempuan, laki-laki. Dari si laki-laki. Iya, sebenarnya dia tuh maunya apa? Iya, ya karena kan? serba salah juga sih kita jadi perempuan. Kita mandiri salah, kita Mandiri mandiri salah. salah. Jadi mau kayak mana? Atau ngikutin mood dia? Iya. Kalau dia lagi pengen kita mandiri. Iya. Siap. Kayak gitu. Memang lagi Lagi viral viral lah. tuh. Gimana? Beli telurnya 2. Di mana nih Dan? Beli telurnya berapa, Kak? Siap, 2.000. Ini di mana? Ini di mana? Lagi viral, nggak usah lagi kita sebut. iya. Ya gitu juga kan, Wak. Jadi Iya, kita sekarang harus. kompetitornya Alfa. Tit. Oh, enggak. Tokonya Dea. Iya. Tokonya Dea ya. Aduh ya Allah. Kak, ininya kok berantakan? Siap, dirapikan. Itu bukan itu sih, bukan garang. Itu robot kayaknya. Iya, karena kan orang tuh patah-patah dia. Itu mandiri enggak, menye-menye enggak, apa tuh? Iya. Terus gini, apa namanya tuh? Mantap. Nih Kak, kembaliannya segini ya Kak. Iya, terima kasih. Terpesona. Kakak lo Kak, itu di mana Kak? Pakailah. Ini mataku. udah kayak tes ini kan, ya kan? Iya. Ada kayak gitu ya.
serba salah kan memang. Nanti kita gila minta tolong aja kan? Hah. Alah katanya. Yang udah masuk kamar mandi, ambilin handuk. Yang ambilin baju. Kau pun Udah mau mandi kau, aku ambilan enggak mau katanya. Nanti awak nggak minta tolong bilangnya, kok nggak butuh lagi sama aku? Iya. Ya, kan? Kerajaan. Awak bilang enggak nanti bayar. Kan? Di malam ya. Kalau butuh kata tayang. Jadi kan kalau kayak gitulah. Tapi kita memang butuh. Butuhnya tuh kayak kadang ya perempuan Iya. mandiri tuh Layaknya, dari jam 7 pagi Iya. sampai jam 5 sore. Tetap beraktivitas lah. Iya. Dari jam 6 sampai malam. Itu nggak dipungkiri lah, Memang iya Itu lah. nyata, itu nyata. Itulah. Tapi kan dibaliklah itu semua. Yang relate lah memang di kehidupan aku. Itulah kayak tadi aku bilang. Aku karena udah terbiasa satu mungkin memang aku tuh dari kecil memang udah terbiasa mandiri karena orang tua jualan. Jadi udah terbiasa lah semuanya itu sendiri. Jadi kan terbawa sampai sekarang. Betul. Jadi kalau misalnya dulu mungkin suami aku berpikirnya, ih anak ini mandiri nih, apa-apa nggak bisa nggak minta tolong sendiri, minta tolong aku bisa ngelakuin sendiri gitu kan. Ya mungkin nggak bisa bertahan lah aku sampai 10 tahun Iya, gitu. Ya betul. kembali lagi, ternyata emang harus saling paham kan, Saling melengkapi. saling melengkapi. Karena itu tadi harus ada mindset di diri kita itu ternyata kami ini memang saling ngebutuhin. Dan sebenarnya Gitu. kalau mungkin saat ini rezekinya itu di istri, mungkin 2 minggu lagi Di suami, gitu. iya. Itu sebenarnya konsep yang harus kita pahami Iya kan. harusnya, tapi banyak laki-laki yang nggak sampai di situ pemikirannya. Banyak. Nah, jadi kayak ngerasa ya inilah, maksudnya ngerasa kayak ya dia udah mandiri udah ini kayaknya aku nggak ada manfaatnya lah di keluarga gitu. Padahal ya nggak gitu juga. Toh aku juga ngalamin juga kayak si Harum kan rumah tangga yang kayak gitu kan. Tapi ya kami saling support gitu. Dia kalau memang kita lagi ada rezeki ya udah aku nge-support atau sebaliknya gitu. Kayak jangan sampai juga jadi wanita, jadi perempuan yang ketika suami lagi di bawah kita sok merasa lebih tinggi. lagi Ya. merasa kepala rumah tangganya dan bisa mengatur semuanya, nggak bisa juga. Kita harus tahu kodrat kita perempuan Iya. itu seperti apa. Benar, tapi ya yang satu yang harus memang kita ingat lah laki-laki manapun nggak ada yang mau apa ya bilangnya ya harkat martabat ya. Iya. Itu di Bawah bawah kita. Iya. Mau gimana pun dia tetap mau di atas. Iya. Jadi aku mau Laki-laki. pikir gara-gara itu mungkin makanya dia insecure kan sama perempuan kan. Underestimate dia sama apapun yang kita buat. Sampai gini loh, jangankan harta, pendidikan pun dibahas loh. Betul lah. Coba lah. Sebenarnya awak mikirnya gini, aku SMA, kau S2. Ya kenapa? Iya. Itu kan cuman perkara Titel. ya. Iya. Cuman perkara pendidikan yang mungkin kita beruntung kita kuliah gitu Iya. kan. Dan Kita menurut beruntung. aku, kalau aku tuh kuliah untuk pengetahuanku, keterampilanku, Iya. untuk nantinya bisa ya, yang nantinya punya anak. Jadi kita ada modal. Iya. Itunya ke situ pikiran. Iya, Tapi dan- kalau dia enggak, Dan harusnya dia bisa bangga kan? iya. Harusnya ya. Nah, Karena ini kan konsepnya. Ya walaupun aku kayak gini, tapi aku bisa dapat istri S2 loh. Kan Iya, gitu. seharusnya. Harusnya. Iya. Sehat tuh. Iya. Tapi laki-laki yang Nggak sehat. pemikirannya Gak sehat pemikirannya. pemikirannya yang mungkin ngerasa lain ya gitu jadinya udah di S1 SMA kadang karena gini ya aku pun kuliah suamiku nggak kuliah Iya. gitu kan aku selalu ngomong jangan pernah mikir karena aku kuliah kau jadi minder, jangan gitu kan, tunjukin aja apa yang kau bisa, aku support loh gitu kan. Aku juga nggak pernah ngebahas titelmu apa, kau kayak mana, apa segala macam. Ya udah kita sama-sama berjuang sama-sama. Iya. Jadi kenyataannya menurut kalian laki-laki ini takut apa enggak? Gimana ya? Gimana ya? Tergantung persepsi laki-lakinya sih. Sebenarnya. Tergantung kalau aku ya tergantung laki-laki melihat sudut pandang perempuan ini menurutku. Iya, ada yang takut ya, ada yang ngerasa dia sebenarnya bukan takut. Iya, bukan takut sebenarnya. Takut mendekati Iya. akibat insecure dan Tadi kan. underestimate dia Kalau aku tadi. takutnya gini, takut kurasa banyak kali biaya kita yang mandiri nih mungkin ya.
Ya. Kayaknya apalagi di tengahnya kayak wanita karir kan dengan gaya hidup kita mungkin dilihat dia aku sama kayaknya aku nggak sanggup Nah, kalau menurutku mental dia terlalu ini sih, terlalu rendah. Mental. atau dia berkecamuk Mentalnya sama perasaannya dia. Iya, iya itu. Nah, Iya kan, dia. perasaannya Itu. aja Dia yang bertanya berpikir, sendiri, terus jawab dia ngejawab sendiri. Kadang dia, gitu. kadang-kadang nengok laki-laki gitu pengen digetok gitu nggak sih? Tok gitu kan. Kau jalanin dulu nih, kau hadapi dulu si perempuan-perempuan ini. Kalau memang menurut kau perempuan ini memang menjatuhkan kau, ya itu menurut lu ditinggal. Iya. Tapi kalau perempuan ini yang sama-sama ngajak kita bangkit, kenapa kau harus tinggalin? Kenapa kau harus minder? Kenapa harus takut? Karena kalau udah rasa saling membutuhkan itu ada tertanam Iya. dari diri. Ya ketika istrinya yang di atas, pasti dia juga akan ikut bawa suaminya. Iyalah. Dia nggak Betul, akan betul. membuat suaminya malu. Tertinggal, iya, betul, Iya kan? betul, betul, aku Contohnya kalau misalnya dalam segi hal kayak rumah, Iya. terus ketika dia keluar, pasti dia juga nggak mau kan suaminya diceritain orang. Iya. Pasti kan dia tetap Iya. membawa kan. Bu. Pas. Itu Kalau- jadi harus ditanamkan rasa butuh dulu sih kalau menurut aku. Jadi kalau aku simpulkan ya, perempuan itu kita ini sebagai perempuan itu nggak mau bukan membuat laki-laki insecure ya. Kita itu nggak bisa terima seseorang yang nggak bisa terima kita di versi terbaik kita. Iya, betul. Kita ini kan melakukan versi terbaik kita Iya. ya. Cuman itu. Jadi untuk kalian laki-laki di luar sana, jadi sebenarnya kami ini sebagai perempuan mandiri bukan nggak terima kalian dan bukan berarti kami membuat kalian itu menjadi insecure, membuat jadi underestimate. Cuma lagi kami itu nggak terima aja kalian itu nggak nerima kami di versi terbaik kami. Iya, betul. Iya. Iya betul, aku setuju itu. Jadi kami ini perempuan-perempuan mandiri itu cuman nggak mau aja bersama orang yang merasa terancam dengan versi terbaik kita. Iya. Iya kan? Menurutmu gimana? Kalau menurut aku ya, capaian itu enggak membuat kita itu merasa tidak dicintai. Cuman mungkin kita harus menanamkan sikap saling memahami ya. Iya. Kalau menurut aku sih kita itu sebagai perempuan mandiri ketika dibilang kamu terlalu mandiri, kita jangan gugup. Nah, Karena sejatinya kita itu nggak ada yang bisa hidup sendirian. ya pas kalau kayak gitu. Iya kan? Ya udahlah weh. Kalau Udah gitu gitulah. ceritanya cukup dulu. Ngobrolnya lanjut nanti. Dan jangan lupa Tetap banyak Kombur. See you on next video. Kembur